I told you I'm not here to mess around. Hai teman-teman Tren Drama. Kali ini Tren Drama akan menceritakan film Thailand berjudul Love You to Debt. Film ini mengisahkan tentang seorang pria muda yang bekerja sebagai debt collector atau penagih hutang, yang mana pria tersebut jatuh cinta dengan wanita yang ditagih hutangnya. Pria ini bernama Bo. Ia adalah penagih hutang kelas kakap yang tinggal di kota Pattaya. Bo memiliki cara jitu untuk menagih hutang si peminjam, yakni dengan cara berkelahi atau dengan menyakiti dirinya sendiri sehingga membuat si peminjam melunasi hutangnya. Setiap harinya, Bo menghabiskan waktu dan uangnya untuk berfoya-foya, menjadi preman, dan hidup tanpa arah. Malam itu, Bo berhasil menagih hutang kepada seorang bencong bernama Richie. Setelah Bo menyakiti dan melukai kepalanya sendiri, Bo mengajak Richie untuk mati bersama. Hal itu membuat Richie jadi mau melunasi hutangnya, walaupun dengan cara gali lubang tutup lubang, alias Richie melunasi hutangnya dengan pinjaman online. Nah, Bo ini bekerja untuk ibunya yang juga menjadi bosnya. Bos Bo punya restoran. Ia suka memberikan pinjaman duit kepada orang lain untuk menghasilkan bunga sebagai pendapatan tambahannya. Bo juga punya seorang kakak yang berprofesi sebagai tukang cukur. Kehidupan sang kakak tak jauh berbeda dengan Bo yang memiliki kehidupan sulit ekonomi. Ketika itu, Bo lagi mau menagih hutang bunga ke seorang penjual gorengan. Bo cukup dekat dengan paman penjual gorengan tersebut. Mereka pun saling berbagi kisah hidup masing-masing. Paman penjual gorengan curhat kalau saat gorengannya laku, uangnya langsung disetorin buat bayar sewa. Mendengar cerita itu, Bo tersentuh dan merasa kasihan. Bo pun jadi bertanya-tanya, kenapa anak paman yang seorang lulusan sarjana membiarkan ayahnya berjualan gorengan. Namun, paman penjual gorengan enggan menjawabnya. Akhirnya Bo membantu paman itu dengan memborong semua gorengannya. Namun, setelah Bo pergi, paman penjual gorengan bingung kenapa Bo tidak menyimpan uangnya saja buat bayar bunga. Setelah itu, Bo mabuk-mabukan di pesta dan bersenang-senang di pantai bersama dengan komplotannya. Keesokan harinya, Bo kembali mengunjungi rumah paman penjual gorengan. Ternyata paman itu sakit dan Bo langsung membawanya ke rumah sakit. Tak lama datanglah seorang wanita bernama Im, yakni putri paman penjual gorengan. Di sini, Im udah pasang wajah waspada setelah ia mengetahui bahwa Bo adalah tukang tagih hutang ayahnya. Ketika itu, Bo lagi menelpon bosnya untuk memberitahu keadaan paman penjual gorengan. Namun, bosnya mengingatkan bahwa hutang itu ditagih saja ke anaknya. Saat Bo kembali, tiba-tiba Im sudah kabur dari jendela. Bo yang melihat kelakuan Im pun tersenyum. Malamnya, Bo pergi ke rumah paman penjual gorengan dan melihat album foto-foto Im bersama dengan sang ayah. Di sana, Bo juga menemukan nama asli Im. Im bekerja di bank sebagai customer service. Dari kejauhan, Im sudah memperhatikan Bo yang sedang berdiam di dekat kantornya. Im sangatlah takut kalau dirinya sampai ditagih hutang ayahnya. Saat Im sedang merawat sang ayah, Bo terus memperhatikan dirinya dan membuat Im jadi merasa takut serta cemas. Saat Im sedang tergesa-gesa pulang dan berjalan, tiba-tiba Bo menyapanya dari belakang. Im yang ketakutan hendak menelpon polisi, namun digagalkan oleh Bo. Im memukul Bo dan buru-buru kabur pulang ke rumah naik ojek. Saat Im sudah berhasil menyelamatkan diri, tiba-tiba ada panggilan telepon masuk. Rupanya telepon itu dari Bo. Bo menggoda Im yang udah capek-capek kabur naik ojek, tetapi ternyata sia-sia aja. Keesokan harinya, Im dikagetkan dengan kedatangan Bo di bank dan menjadi customernya. Im ingin segera menyudahi pertemuan itu. Namun, saat Im memanggil nomor antrian berikutnya, Bo sudah antisipasi. Lucunya, Bo mengambil nomor antrian itu hingga jumlahnya tidak terbatas. Otomatis, hal yang dilakukan mereka berdua menjadi pusat perhatian orang-orang di bank. Bo akhirnya diusir oleh satpam, sementara Im diminta atasannya untuk menyelesaikan masalah pribadinya.
Melihat Im yang juga ikut keluar ruangan, membuat Bo senyum-senyum puas kegirangan. Mereka berdua saling berbicara di kafe. Bo memesankan Im minuman bir, yang mana Im langsung menghabiskan minuman itu dengan cepat. Bo berusaha melakukan negosiasi supaya Im mau melunasi hutang ayahnya, tetapi Im menyatakan kalau dirinya hanya mampu membayar dengan cara dicicil, dan ia tidak mau membayar bunganya. Akhirnya Bo melakukan cara menagih hutang dengan jurus jitunya. Namun setelah Bo melukai kepalanya dan mengajak mati bersama, Im bukannya luluh, ia malah ingin ikut melukai dirinya juga. Disinilah Bo mulai tertarik dengan Im. Bo mulai mendekati Im secara perlahan. Ia membuat kontrak kencan sebagai strategi untuk bisa dekat dengan Im. Bayaran kencan itu adalah untuk membayar cicilan hutang bunga. Terpaksa, Im jadi harus melakukannya. Dengan wajah penuh rasa malas dan keterpaksaan, Im berkencan dengan Bo. Keesokan harinya, dengan antusias dan semangat yang tinggi, Bo bersiap berkencan dengan Im. Bo selalu menunjukkan wajah ceria sambil menggoda Im, sementara Im selalu menunjukkan wajah juteknya kepada Bo. Hari ke hari, kencan mereka berdua mengalami peningkatan. Bo terkadang suka mencuri-curi supaya bisa menyentuh Im. Bahkan lucunya saat Bo diam-diam meminum segelas kopi milik Im tidak menyadarinya. Nah, karena hampir setiap hari mereka berdua berkencan dan juga Bo harus menyisihkan uangnya untuk membayar hutang bunga Bo meminta kenaikan gaji nih. Tetapi bosnya tidak mau. Bo harus tetap rajin menagih hutang. Bo semakin rajin bekerja. Bahkan ia memiliki cara baru supaya si peminjam melunasi hutangnya, yakni dengan cara membantu si peminjam mendapatkan penghasilan lebih. Hal itu membuat Im secara tidak sadar mulai tertarik dengan Bo. Untuk yang pertama kalinya, Im tersenyum kepada Bo. Im juga sudah mulai membuka hatinya untuk Bo. Ia mulai menikmati kehidupannya dengan wajah penuh ceria dan selalu tersenyum. Mereka berdua semakin dekat dan saling menjahili satu sama lain. Sore itu, Im sangatlah penasaran, seperti apa rasanya masuk Hotel Hilton. Bo yang tidak ingin mengecewakan Im mengajak Im masuk ke dalam Hotel Hilton dengan cara Bo yang penuh percaya diri. Mereka diam-diam menyamar sebagai tamu hotel. Bo mengajak Im ke lantai rooftop untuk menikmati suasana dan pemandangannya. Im sungguh sangat bahagia karena Bo sampai rela mewujudkan keinginan dan rasa penasaran Im. Setelah mereka mengobrol cukup lama, satpam mulai curiga. Mereka berdua pun kabur dan berlari dari kejaran sambil menikmati keseruan itu. Kini Im sudah tidak canggung lagi dengan Bo. Saat Im tertawa, ia pun sambil bersender di bahu Bo, memberikan pangkuannya untuk Bo, memeluk Bo dari belakang, dan bergandengan tangan. Namun, suatu ketika Im melihat Bo yang terlibat perkelahian dan beritanya viral di Thailand. Im tidak suka Bo berkelahi. Ia pun kecewa dan marah dengan Bo. Selama beberapa hari, Bo tidak bisa menghubungi Im. Bahkan Bo juga sering mengunjungi kosan Im. Tetapi Im tidak mau membukakan pintu rumahnya untuk Bo. Im juga memilih pergi saat dirinya melihat Bo yang sedang menjenguk sang ayah. Hingga akhirnya Im membukakan pintunya untuk memberikan kabar kepada Bo bahwa ayah Im telah meninggal. Keesokan harinya, Im dan Bo merapikan barang-barang di rumah ayah Im. Im sungguh dibuat menangis karena pada akhirnya ayah Im dapat melunasi hutangnya dengan kematiannya. Seusai beres-beres rumah, Bo hendak pamit karena ia ingin memberikan waktu Im istirahat. Tetapi Im malah terdiam dan mendekat ke arah Bo. Im yang sedang merasa kesepian dan sedih langsung mencium bibir Bo. Mereka berdua pun akhirnya saling bercinta. Setelah itu, Bo dan Im saling bercerita. Im meratapi nasibnya yang mana kehidupan Im dipenuhi oleh perasaan stres. Lalu Bo berjanji, mulai sekarang ia akan siap membantu Im. Kemudian Im meminta Bo untuk meninggalkan pekerjaannya, teman-teman premannya, kebiasaan buruk, dan juga kehidupan Bo yang dulu. Bo setuju. Pada momen inilah Bo berjanji akan memulai kehidupan baru dan lebih baik. Hari itu Im dan Bo pergi ke lembaga pendanaan. Mereka mendapatkan pinjaman sebesar 200.000 baht dengan menggunakan jaminan dari Im.
Setelah itu mereka survei tempat untuk membuka usaha kafe gorengan. Im sangat menyukai lokasi usaha itu, namun uang yang Im miliki tidak cukup. Sore harinya, Bo mengajukan pengunduran dirinya dari pekerjaan penagih hutang. Tetapi bosnya memberikan syarat, kalau Bo mau keluar, Bo harus menagih hutang ke bandar judi di kasino. Awalnya Bo menolak, tetapi bosnya menjanjikan bahwa jika Bo berhasil menagih hutang, nanti Bo akan mendapatkan bayaran 200.000 baht. Sepanjang malam, Bo galau. Ia ingat janjinya kepada Im bahwa Bo akan berhenti dari pekerjaan menagih hutang. Namun di sisi lain, Bo juga ingin membahagiakan Im dengan mendapatkan uang tambahan sehingga Im bisa menyewa lokasi usaha itu. Namun untuk masuk ke dalam kasino, Bo harus punya modal dulu nih. Akhirnya Bo mengambil dan meminjam uang Im di lembaga peminjaman tanpa sepengetahuan Im. Bo pun memberanikan diri dengan penuh percaya diri mengikuti permainan judi tersebut. Bo menang, ia berhasil menarik sebagian hutang dari si bandar. Namun sayangnya, Bo ketahuan bermain curang. Akhirnya Bo terlibat perkelahian dengan si bandar. Nah, karena situasinya Bo sudah terancam, Bo tidak sengaja melukai dan menusuk lawannya dengan benda tajam. Bos Bo tidak mau tahu, bahkan tidak peduli dengan nasib Bo. Namun Bo hanya meminta bosnya untuk mengembalikan uang pacar Bo sebesar 200.000 baht saja. Yang mana uang itu adalah uang komisinya Bo yang bosnya telah janjikan. Bo diinterogasi di kantor polisi. Dari balik kaca, Im marah kepada Bo karena selain ayahnya, kini malah Bo lah yang membuat Im jadi terlilit hutang. Beberapa tahun kemudian, Bo akhirnya sudah keluar dari penjara. Bo melihat Im yang sekarang menjadi influencer berjualan online. Bo sangat bangga dengan Im. Bo juga sempat berkunjung ke bank. Dan rekan Im mengatakan bahwa Im sudah berhenti bekerja dari 2 tahun yang lalu karena Im selalu didatangi oleh penagih hutang. Sementara Im sedang meratapi nasibnya yang kehidupannya selalu diteror oleh penagih hutang. Kini Bo tahu bahwa ibunya tidak membayarkan hutangnya kepada pacar Bo. Malamnya Bo mendatangi ibunya, tetapi ibunya pura-pura lupa dan tidak peduli. Bo kesal karena ibunya ingkar janji. Ditambah lagi ibunya malah mengusirnya paksa. Selama semalaman, Bo merenung. Keesokan paginya, Bo bertekad menagih hutang kepada ibunya. Bo menghabisi anak buah ibunya, lalu memohon kepada sang ibu supaya ibunya mau membayar hutangnya kepada pacar Bo. Namun ibunya bersikeras tidak mau bayar. Akhirnya Bo menggunakan cara jitunya menagih hutang dengan mengajaknya mati bersama. Bo berhasil mendapatkan uangnya. Ia pun segera menelpon Im dan mengajaknya bertemu. Akan tetapi telepon itu tiba-tiba saja terputus dan Im pingsan. Bo mendatangi Im di rumah sakit untuk mengembalikan uang milik Im. Namun baru saja Bo berjalan beberapa langkah, Bo jatuh tak sadarkan diri. Saat Bo dirawat, dokter memberitahu Im bahwa penyakit yang diderita oleh Bo dikarenakan kebiasaannya melukai kepala dan berakibat fatal pada jangka panjang. Ketika itu, saat Bo sadar, Bo mengatakan bahwa dirinya sudah mengembalikan uang milik Im, dan Bo ingin pergi. Bo tidak punya uang buat bayar biaya rumah sakit, namun Im melarang Bo pergi. Im juga rela mengeluarkan uangnya untuk biaya rumah sakit Bo. Setelah Bo pulih, mereka berdua bertekad mewujudkan cita-cita membuka kafe gorengan. Dengan wajah yang pucat sambil menahan rasa lemas, Bo sangat menikmati hari-hari barunya bersama dengan Im. Terkadang, Bo juga merasa letih dan kecapean. Wajah Bo terlihat semakin pucat. Hingga suatu malam ketika akan tidur, Im bercerita bahwa Bo adalah orang yang membuat Im jadi semangat hidup. Pagi harinya di tempat tidur, Bo sudah tidak bernyawa lagi. Kini Im telah kehilangan 2 orang tersayangnya. Lalu Im membaca surat yang Bo tuliskan dan ditaruh di bawah bantal. Surat itu berisikan bahwa Bo tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Bo juga curhat betapa bersyukurnya ia bertemu dengan Im dan membuat Bo berubah ke arah lebih baik. Bo meminta Im supaya tetap semangat hidup dan bisa berjuang mengurus kafe gorengan sendiri. Bo juga tahu bahwa Im adalah orang yang cerdas dan hebat.
Keesokan harinya, Im membulatkan semangat dan tekadnya membuka kafe gorengan. Kafe itu ia namakan Kafe Imbo. Film Love You to Death tamat. Terima kasih teman-teman Rendrama yang sudah menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.